Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Thanos Imperative. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Titan, di Cancerverse, ada Thanos bersama Guardians of the Galaxy dan Machine Resistance. Thanos menegaskan bahwa nekropsi harus dibalikkan. Pembalikan tersebut harus dilaksanakan di tempat ritual tersebut dulu dilakukan. Vision membeberkan bahwa Machine Resistance punya teknologi untuk memindahkan Thanos dan Guardians ke Sanctuary. Namun dibutuhkan persiapan terlebih dulu selama beberapa jam. Peter Quill menganggap waktu itu terlalu lama, jadi dia ingin mencari cara yang lebih cepat. Pada saat yang sama, Thanos bisa merasakan pancaran amarah dari Drax the Destroyer. Maka Thanos menyuruh Drax menyelesaikan urusan dengannya. Ketegangan pun semakin memanas. Drax bahkan memutuskan menembaki Thanos memakai senjatanya. Demi menghentikan pertikaian ini, Mantis dan Cosmo berjuang melumpuhkan pikiran Thanos dan Drax. Sayang sekali mereka tidak sanggup melakukannya. Thanos sudah semakin pulih sehingga pikirannya tidak bisa ditembus. Pada akhirnya, Drax menempelkan sesuatu pada badan Thanos, yaitu bom antimateri. Bom itu meledak dan menghancur leburkan Thanos menjadi tulang belulang. Dalam komik Thanos Imperative isu 4 di pesawat Sanctuary, Namorita sedang disiksa dan diinterogasi oleh Lord Marvel. Rupanya Namorita menunjukkan ciri energi anomali terbesar. Lord Marvel ingin tahu alasannya, namun Namorita tidak mau memberitahu Lord Marvel. Di tengah interogasi ini, Dark Quasar melaporkan ada 6 makhluk yang sedang mendekati Sanctuary. Lord Marvel sontak merasa heran, sebab dia menganggap pesawat ini tidak mungkin bisa dilacak. Sesuai laporan ini, tim Richard Rider mendobrak masuk ke dalam Sanctuary. Bersama Richard ada Beta Ray Bill, Gladiator, Silver Surfer, Wendell Vaughn, dan Ronan the Accuser. Mereka langsung mencari para tahanan, serta menjalani pertempuran menghadapi monster Many Angled Ones dan para bawahan Lord Marvel. Dalam perjuangan ini, para hero menemukan Namorita yang sedang digenggam oleh Giant Man. Dengan cepat, Wendell membentuk energi menjadi ketapel dan melubangi kepala Giant Man. Berkat tindakan tersebut, Namorita pun terlepas dari tangan Giant Man. Sedangkan Richard melesat mendorong Lord Marvel. Sebenarnya, World Mind memperingatkan Richard bahwa Lord Marvel terlalu kuat baginya. Tetapi Richard tetap berbuat nekat. Richard menciptakan perisai gravimetrik yang kemudian dihancurkan oleh Lord Marvel. Ketika itu, Silver Surfer sempat membantu melawan Lord Marvel. Sayang sekali, Lord Marvel menembakkan energi pada Silver Surfer sampai papan terbangnya patah. Lalu Lord Marvel dihadapi lagi oleh Richard, sedangkan Wendell melindungi Namorita dari Giant Man yang telah menjadi sangat marah. Lord Marvel terus menunjukkan kehebatannya sambil melakukan baku hantam dengan Richard. Dia juga berusaha memasuki pikirannya. Dengan demikian, Lord Marvel akhirnya mengetahui bahwa Namorita terdeteksi sebagai anomali karena berasal dari masa lalu. Gangguan oleh Marvel terhadap pikiran Richard juga menyebabkan kerusakan pada World Mind. Pada akhirnya, Lord Marvel mencekik Richard serta menyalurkan rasa sakit dari Many Angled Ones. Akibatnya, Richard pun merasa sangat kesakitan. Wendell dan Namorita tentu sangat cemas melihat keadaan Richard. Di Titan, terjadi pertengkaran antara Peter Quill dengan Drax the Destroyer. Peter marah atas perbuatan Drax menghancurkan Thanos. Padahal Thanos dibutuhkan demi menghentikan bahaya Cancerverse. Drax sendiri tidak merasa bersalah sama sekali. Dia mengingatkan lagi bahwa tujuan hidupnya memang adalah menghabisi Thanos. Pertengkaran ini berusaha dilerai oleh Mantis yang mengungkapkan sesuatu berdasarkan pemeriksaannya terhadap pikiran Drax sekarang. Ketika dibangkitkan oleh Kronos untuk membunuh Thanos, Drax menjadi avatar kehidupan. Di Cancerverse, kehidupan menjadi sangat berkuasa, sehingga Drax ikut terpengaruh. Efeknya adalah Drax tidak dapat menahan dirinya. Seharusnya Drax tidak dibawa dalam misi ini. Setelah terungkapnya fakta ini, terjadilah sesuatu yang mencengangkan. Tulang belulang Thanos tiba-tiba melayang dan bercahaya. Dalam waktu singkat, kerangka tersebut pulih menjadi badan yang utuh. Thanos hidup kembali.
kembali. Setelah itu Thanos justru tampak tidak senang. Dia mengaku Mistress Death telah menolaknya dari alam kematian. Ini artinya Thanos tidak bisa mati. Mistress Death memang sengaja melakukan ini agar Thanos bisa terus melaksanakan tugas mengatasi masalah Cancerverse. Sedangkan Thanos sendiri merasa sangat marah. Dia mencintai Mistress Death, tetapi kini dia tidak bisa berdampingan bersama dengan sosok yang dicintainya itu. Karena Thanos sudah hidup kembali, Peter Quill mengajaknya membahas lagi masalah Cancerverse. Tetapi emosi Thanos masih belum stabil. Jadi Mantis dan Rocket Raccoon meminta Peter menunggu dulu sampai Thanos tenang. Sebaliknya, Drax justru dengan marah menerjang Thanos. Dia ingin melaksanakan lagi tujuan hidupnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Thanos menembakkan serangan energi pada Drax. Akibat serangan ini, tubuh Drax pun hancur lebur. Di pesawat Sanctuary, Wendell Vaughn masih berjuang melindungi Namorita dari bahaya Giant Man. Sedangkan Richard Rider masih merasa kesakitan akibat siksaan dari Lord Marvel. Beruntung bagi Richard, penderitaan ini berhenti sebab Lord Marvel merasakan sesuatu, yaitu kematian Drax yang merupakan avatar kehidupan. Lord Marvel bisa menduga pelakunya pasti adalah avatar kematian. Dia pun menyadari telah melakukan pencarian di tempat yang salah. Ternyata sasarannya ada di Cancerverse. Maka Lord Marvel bersama para bawahannya berteleportasi dari Sanctuary menuju Cancerverse. Dengan perginya musuh, Richard ditolong oleh Namorita. Di dekat mereka, Silver Surfer menyambungkan lagi papan terbangnya sambil berbicara pada Wendell. Silver Surfer mengatakan musuh lebih kuat dari dugaannya. Di bagian lainnya di Sanctuary, Gladiator bersama Beta Ray Bill dan Ronan telah membebaskan para tahanan. Kepada mereka, Richard melaporkan tentang kepergian musuh. Kemudian Richard terbang bersama Namorita, Wendell, dan Silver Surfer. Mereka hendak berkumpul dengan Gladiator dan yang lainnya. Tak disangka, di tengah jalan mereka mendadak dihadang oleh wajah Lord Marvel berukuran sangat besar. Rupanya Lord Marvel tidak lupa tentang para hero. Kini dia melakukan tindakan untuk melenyapkan mereka. Dalam sekejap, Lord Marvel membuat ledakan di pesawat Sanctuary. Di Titan, Gamora memprotes Thanos atas pembunuhan terhadap Drax. Tetapi Thanos berkilah tindakannya bukan didorong masalah pribadi. Sebagai avatar kematian, dia memang harus mengalahkan avatar kehidupan. Sementara itu, Vision menjadi cemas. Dia menyadari kematian avatar kehidupan pasti membuat keberadaan mereka semua bisa terdeteksi. Titan tidak lagi menjadi tempat yang aman. Jadi mereka semua harus segera pergi. Sayang sekali, mereka sudah kehabisan waktu. Sesuai kata-kata Vision, kemudian muncul pemberitahuan bahwa berbagai lapisan pertahanan Titan telah ditembus. Maka Guardians of the Galaxy pun bersiaga. Meskipun begitu, kesiagaan ini sepertinya tidak cukup. Tiba-tiba muncul serangan yang mencabik-cabik tubuh Vision sekaligus membuat Guardians terjatuh. Ternyata yang datang adalah Scarlet Witch bersama Iron Man, Captain America, Hawkeye, dan War Machine. Seperti sudah disebutkan pada video bagian ketiga, Scarlet Witch memang memimpin suatu tim Revengers demi menyelidiki anomali di Cancerverse. Dengan demikian, terjadilah pertempuran di Titan. Dalam komik Thanos Imperative isu 5, gempuran Revengers membuat Guardians kewalahan, sehingga Peter Quill menyuruh Guardians mundur. Di tengah situasi ini, Thanos ingin ikut bertempur, namun dia dilarang oleh Mantis yang mengingatkan bahwa Thanos sangat penting demi mengatasi masalah Cancerverse. Jadi Thanos tidak boleh ditangkap oleh Revengers. Meskipun begitu, Thanos tidak mau patuh. Di dekat mereka, Cosmo menghampiri Vision yang sedang terbaring tak berdaya setelah badannya tercabik-cabik. Cosmo berniat memperbaiki Vision, tetapi Vision menyuruh Cosmo dan yang lainnya pergi. Vision mengatakan bahwa misi mereka lebih penting daripada kondisi dirinya. Vision kemudian dihampiri oleh Scarlet Witch, jadi Cosmo tentu berusaha melindungi Vision. Walaupun begitu, Scarlet Witch dengan gampangnya mengurung Cosmo dalam gelembung energi dan terus mendekati Vision. Secara mengejutkan, Scarlet Witch tidak menyakiti Vision. Dia justru bersedih atas apa yang menimpa Vision. Seperti pernah disebutkan pada video Thanos Imperative bagian pertama, Scarlet Witch tidak sepenuhnya patuh pada Many Angled Ones. Tidak seperti rekan-rekannya, dia juga sebenarnya masih peduli pada Vision.
Kini kondisi Vision yang sekarat membuat Scarlet Witch tidak mau menahan diri lagi. Dia memutuskan berpindah pihak. Dengan cepat dia melancarkan serangan pada tim Revengers yang tadi dia pimpin. Revengers tentu marah atas keputusan Scarlet Witch ini. Untungnya Scarlet Witch terlalu kuat bagi mereka. Ujung-ujungnya dia berhasil mengalahkan mereka semua. Meskipun begitu, Guardians masih belum mau percaya padanya. Sambil bersikap waspada dan mengarahkan senjata, Guardians menganggap semua ini hanyalah tipuan. Untungnya Vision membeberkan sesuatu. Sesungguhnya Scarlet Witch bekerja sama dengan mesin resistance sejak Lord Marvel berkuasa. Dia memanfaatkan kekuatan sihir agar bawahan Marvel tidak menyadarinya. Tetapi karena Vision sekarat, Scarlet Witch memutuskan berhenti berpura-pura. Kini Vision meminta Guardians mempercayai Scarlet Witch. Berkat kata-kata Vision, Guardians mulai bersedia bekerja sama dengan Scarlet Witch. Kemudian Thanos memberitahu bahwa mereka semua harus mendatangi lokasi nekropsi. Scarlet Witch mengaku bisa memindahkan mereka, sedangkan dirinya akan tetap berada di Titan demi menemani Vision. Sebenarnya pemindahan itu akan menguras tenaganya. Selain itu, dia pasti akan mendapat hukuman berat dari Lord Marvel. Scarlet Witch memang bisa merasakan kedatangan Lord Marvel. Meskipun begitu, Scarlet Witch sudah siap berkorban. Pada akhirnya, Scarlet Witch mengerahkan kekuatannya untuk memindahkan Guardians dan Thanos menuju Sanctuary. Di dekat tempat Sanctuary dihancurkan, ada bola energi besar yang terdiri dari banyak perisai Captain America. Di dalamnya ada Wendell Vaughn, Richard Rider, Gladiator, Beta Ray Bill, Ronan the Accuser, Silver Surfer, Namorita, dan Major Victory. Bola ini diciptakan oleh Wendell Vaughn sebagai perlindungan dari ledakan Sanctuary. Sayangnya para tahanan lainnya tewas sebab Wendell tidak sempat melindungi mereka. Ledakan yang disebabkan oleh Lord Marvel memang terjadi begitu cepat. Selanjutnya mereka semua berdiskusi. Major Victory memberitahu mereka tentang misi yang dilakukan Guardians bersama Thanos. Untuk memikirkan langkah berikutnya, mereka semua kemudian berpindah ke mulut The Fall. Rupanya di sana pertempuran kembali berlangsung. Situasinya tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya. Armada alien bersama para makhluk kosmik masih kesulitan menghadapi Galactus Engine dan monster Many Angled Ones. Banyak sekali pesawat alien yang dihancurkan. Ketika rombongan Richard Rider tiba, Medusa memberitahu mereka tentang keadaan perang yang masih tidak bagus. Dia juga mengungkapkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Di balik Galactus Engine, ada makhluk-makhluk misterius yang terdeteksi. Segala makhluk ini lebih besar dan lebih kuat dari Galactus Engine. Kemungkinan mereka adalah Many Angled Ones. Setelah mendengar semua ini, Gladiator mengusulkan menambah pasukan dengan mengajak lebih banyak bangsa alien, termasuk Badun dan Dire Wraith. Berbeda dari Gladiator, Richard Rider justru yakin kunci untuk mengatasi masalah Cancerverse adalah misi yang sedang dilaksanakan Guardians of the Galaxy dan Thanos. Karena itu harus dikirimkan bantuan untuk mereka. Sayang sekali para pemimpin bangsa alien tidak sependapat dengan Richard. Medusa mengingatkan bahwa sekarang tidak diketahui di mana lokasi Guardians atau apakah mereka masih hidup. Blastar ikut menekankan bahwa mereka harus terus bertempur. Meskipun begitu, Richard tetap memegang teguh pendiriannya. Jadi dia memutuskan beranjak pergi meninggalkan para alien. Dia bertekad untuk membantu Guardians. Ketika sedang berjalan menjauh, Richard dihampiri oleh Wendell Vaughn yang ingin ikut dengannya. Di luar dugaan Wendell, Richard justru punya keputusan berbeda. Richard memilih memberikan sebagian kekuatan Nova Force ke dalam diri Wendell. Dengan demikian, Wendell menjadi lebih kuat. Rupanya Richard memang tidak mau Wendell pergi bersamanya. Richard menugaskan Wendell memimpin Nova Corps untuk terus bertempur di mulut The Fall. Wendell tentu terkejut dengan keputusan Richard. Sementara itu, Guardians bersama Thanos telah tiba di reruntuhan pesawat Sanctuary untuk membalikkan ritual nekropsi. Thanos bilang dirinya terlebih dulu harus melaksanakan analisis. Dia butuh waktu untuk mencari tahu cara pembalikan nekropsi. Dia juga menyuruh Guardians pergi sebab dia merasa sanggup melakukan analisis tersebut sendirian. Tentu saja Guardians tidak patuh. Mereka ingin terus mengawasi Thanos. Sayang sekali mereka semua harus mengurusi hal lainnya. Ternyata Lord Marvel telah datang bersama Revengers. Lord Marvel juga mengaku telah menghisap jiwa Scarlet Witch. Sebagai avatar kematian, Thanos sontak naik pitam melihat sosok yang telah menyebabkan matinya kematian. Maka dia pun bergegas bergerak untuk menerjang Lord Marvel yang juga hendak menyerangnya. Sedangkan Guardians bersiap bertempur lagi.
di Nowhere. Ada Richard Rider bersama Namorita dan Major Victory. Mereka memeriksa pusat kendali Guardians. Ternyata di situ ada rekaman yang dibuat Peter Quill untuk Richard. Peter memang sudah memperkirakan Richard akan mau membantu. Dalam rekaman tersebut, Peter menceritakan tentang misinya di Cancerverse serta panduan jika Richard ingin menyusulnya. Berdasarkan rekaman ini, Richard bersiap berpindah ke Cancerverse memakai teknologi teleportasi Nowhere yang akan dioperasikan oleh Major Victory. Namorita sebenarnya ingin ikut dengan Richard, tetapi Richard dengan tegas melarangnya. Dia tidak mau Namorita terancam bahaya di Cancerverse. Pada akhirnya, Richard pun memasuki alat teleportasi Nowhere dan siap dipindahkan. Di Cancerverse sedang terjadi pertempuran antara Revengers melawan Guardians serta Lord Marvel melawan Thanos. Dengan beringas, Lord Marvel mengumumkan bahwa Thanos tidak akan menang. Sambil menghajar Lord Marvel, Thanos mengaku dia memang tidak ingin menang. Yang dia inginkan justru adalah kematian, agar dia bisa berdampingan lagi dengan Mystery's Death. Thanos kemudian melakukan sesuatu yang amat sangat mengejutkan. Dia berlutut di hadapan Lord Marvel dan menyebut Lord Marvel sebagai majikannya. Dia juga bilang bersedia menyerahkan apapun demi mengalami kematian. Guardians yang menyaksikan ini tentu merasa kaget dan takut. Misi mereka sepertinya menjadi kacau. Cerita Thanos Imperative akan kami lanjutkan dalam bagian kelima sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.